warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri pertemuan pada kali ini. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan memimpin doa. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah, hamdaka
lanjut, Bapak akan mengabsen dulu. Apakah semuanya hadir? Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Selanjutnya, bagi yang masih memakai topi silakan dilepas dulu. Kemudian silakan naikkan alat tulis kalian dulu. Baik, jika sudah menyiapkan semua alat tulisnya, Bapak ingin tanya, apa pelajaran kita pada minggu lalu? Macam-macam zakat. Oke, macam-macam. Zakat itu terbagi berapa? 2. Nah, ada namanya zakat fitrah dan ada namanya zakat mal. Oke, jadi setelah kita belajar tentang macam-macam zakat, berarti kita sudah belajar hampir semua tentang zakat itu. Mulai dari pengertian zakat, apalagi ketentuan zakat, lalu yaitu tentang macam-macam zakat. Dan yang terakhir adalah masalah hikmah zakat. Tentang apa itu hikmah? Apa? Ya, baik. Ada yang bilang bahwasanya hikmah itu sama dengan kegunaan. Masih ada lagi? Ya, apa? Manfaat. Ya, jadi hikmah zakat itu bisa bermakna kegunaan, bisa juga bermakna manfaatnya. Jadi kalau misalkan kalian punya perahu, misalkan untuk menyeberang ke sini, apa manfaatnya perahu? Ya, untuk transportasi ke sekolah. Jadi sama dengan zakat, apa sih kegunaan zakat? Oke, itu yang akan kita bahas tentang pertemuan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita membahas itu, kita akan bernyanyi dulu agar supaya ingatan kalian tentang pelajaran sebelumnya itu masih ada. Jadi sebelum kita lanjut, ketika kita bernyanyi, maka kita juga belajar akan semangat. Dan ketika kita semangat dalam belajar, maka kita akan mudah mencerna pelajaran kita pada hari ini. Bertahan dulu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang yang pertama, mampu menjelaskan hikmah zakat. Jadi sebentar kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hikmah zakat. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan sikap. Ya, jadi sebentar kalian akan dituntut untuk mampu menjelaskan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi terhadap pelaksanaan kalian tentang zakat itu sendiri. Jadi tentang zakat itu sendiri, zakat itu dari segi definisi, dari segi pengertiannya itu terbagi dua. Yang pertama adalah tohara. Apa itu tohara? Tohara artinya membersihkan dari kotoran. Apalagi membersihkan dari benda-benda yang sesuatu yang najis. Jadi sama dengan zakat, zakat juga bagi kita sebagai seorang muslim itu juga sebagai pembersih dari kotoran-kotoran, tapi kotoran-kotoran yang dimaksud adalah sifat-sifat jelek. Misalkan sifat-sifat apa yang bisa dihilangkan dari zakat ini? Yang pertama adalah kikir. Kita bahas kikir. Kikir itu kalau bahasa Buddhisnya adalah sekei. Kemudian yang kedua ada namanya rakus. Kalau rakus dalam bahasa Buddhisnya apa? Mamoa. Dia bukan punyanya motong
Nah, ambil. Ada mungkin pulpennya temannya tercecer di bawah di tempat mejanya, tapi lihat ini misalkan Hairul, nah ternyata mau juga ambil. Berarti Hairul itu termasuk menguah itu ya contoh. Oke, selanjutnya membahas tentang hikmah zakat. Sama seperti metode kita sebelumnya, kita akan memakai sistem market based activity yang dimana nantinya ada proses jual beli. Sebelum kita lanjut, Bapak ulangi dulu. Jadi dalam sesi market based activity itu ada 4 sesi. Yang pertama adalah proses diskusi di kelompok kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah proses jual beli. Kemudian yang ketiga, setelah kita membeli, kita pergi berdiskusi lagi ke kelompok masing-masing. Kemudian yang keempat adalah persentase dari hasil apa yang kalian dapatkan dari kelompok lain. Oke, seperti biasanya kita akan pakai sistem menghitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bagi yang sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, ada kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silahkan bentuk kelompok berdasarkan nomor urut yang tadi. Oke, Bapak Ibu sampai 10. Oke, silahkan. Oke, baik. Setelah pembagian kelompok, Bapak akan mana kelompok 1? Ya, oke. Kelompok 2? Ya, oke. Kelompok 3? Ya, oke. Jadi Bapak akan bagi bahan-bahannya. Nah, oke, ini kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, silakan berdiskusi dulu di kelompok masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, silakan, Mr. Tommy. Gimana kelompok 1? Apa ada yang susah? Ada lagi. Siapa sebagai penjual? Siapa lagi? Nah, siapa lagi? Oke, lanjutkan. Sebentar kita sisa 9 menit. Gimana kelompok 2? Apa ada yang susah? Siapa sebagai pembeli? Siapa lagi? Siapa lagi? 2 orang. Mina, waktu kalian sisa 8 menit. Gimana kelompok 3? Apa ada masalah? Siapa sebagai pembeli? Nah, siapa lagi? Wah, siapa lagi? Nah. Oke, baik, lanjutkan nanti sisa
Oke, Bapak hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Jadi untuk sesi kedua ini kita akan melakukan proses jual beli informasi. Jadi kelompok 1 nantinya ke kelompok 2, kelompok 2 nantinya ke kelompok 3, dan kelompok 3 nantinya akan pergi membeli informasi di kelompok 1. Oke, untuk sesi ini Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, silakan bergeser. Apa yang dijual di kelompok 1? Hikmah zakat, yaitu apa? Ya, apalagi? Berbayar zakat dan sifat zikir. Ya, yang kedua? Taman atau laku. Dari kelompok berapa yang membeli? Kelompok 3. Ya, oke. Baik. Oke, untuk kelompok 2. Apa yang dijual? Zakat. Hikmah zakat. 1. Mendorong manusia untuk berjiwa Sosial. Oke, selanjutnya? sosial dan peduli kepada sesama. Ya, kepada sesama. Dari kelompok mana ini yang membeli? Kelompok 1. Oke, bagaimana kelompok 3? Apa yang dibahas? Hikmah zakat. Apa yang anunya? Pembahasannya hikmah zakat? Dari kelompok berapa yang membeli? Baik, waktunya sudah habis. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan bergeser. Baik, Bapak hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kembali ke kelompok masing-masing. Oke, kembali dah. Jika sudah membeli informasi dari kelompok lain, saatnya lah pada sesi ketiga, yaitu silakan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian tentang apa yang kalian dapatkan dari kelompok lain. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan. Jika sudah selesai, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, kita masuk di
sesi terakhir, yaitu membahas tentang persentase di depan untuk mempresentasikan kelompok ataupun informasi yang kalian dapatkan dari kelompok lain. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan Nuna. Sesuai? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kita akan tampilkan persentase dari kelompok 2. Oke, untuk yang mewakili kelompok 2 silakan naik. Coba presentasikan informasi apa yang kalian dapatkan dari kelompok 3. Membiarkan manusia bahwa harta dan kekayaan dunia titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun suatu kaum misalkan dapat dengan jadi menjadi rukun dan melakukan kata masyarakat dan sejahtera sehingga kehidupan seorang damai. Ya, oke. Bagaimana kelompok 3? Sesuai? Oke, tangan dulu. Untuk kelompok terakhir, yaitu kelompok 3, silakan Bapak panggil persentasenya. Persentase untuk mempresentasikan apa yang kalian dapatkan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kita telah diskusikan pada hari ini. Hikmah zakat ataupun penggunaan zakat ataupun manfaat zakat yang pertama adalah mampu membersihkan segala jenis penyakit jelek dalam tubuh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan tadi Bapak Guru adalah sifat kitir, yaitu sifat sekek dan sifat mamua atau rakus. Itu yang pertama, hikmahnya zakat. Yang kemudian yang kedua adalah hikmah zakat adalah mampu membantu orang-orang yang kesusahan atau tidak mampu. Jadi misalkan pada musim pandemi sekarang ini kita bisa lihat ada beberapa orang yang dipecat. Mungkin di antara anakku mungkin ada di antara orang tuanya atau ada kakaknya dan lain sebagainya yang dipecat dari pekerjaannya. Jadi dengan adanya zakat ini itu bisa membantu orang-orang yang kesusahan, baik itu kesusahan dari segi ekonomi dan orang-orang yang tidak lagi bekerja karena dipecat seperti pada masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga adalah dorong manusia untuk berjiwa sosial. Dalam artian bahwasanya pada sebelum kita mungkin belajar tentang zakat, banyak orang yang tidak mau menolong orangnya, menolong temannya dan lain sebagainya. Mungkin ada yang punya pulpen juga, tapi misalkan temannya tidak punya pulpen atau misalkan rusak ataupun macet pulpennya, kemudian dia tidak mau meminjamkan kepada temannya. Jadi dengan adanya zakat itu kita akan mampu mengeluarkan jiwa sosial kita ataupun Allah memotivasi orang-orang yang beriman untuk selalu menolong terhadap sesama. Yang keempat adalah bagaimana zakat itu mendorong manusia untuk selalu bersikap jujur. Karena kita tahu bersama bahwa di dalam harta kita itu ada juga hak orang lain. Jadi di dalam harta kita itu ada juga haknya orang lain. Jadi di dalam Islam bagaimana Allah memotivasi kita, bagaimana ketika kita ataupun harta kita itu sudah sampai nisa, maka kita harus keluarkan. Itu bukti bahwasanya kita harus berperilaku jujur. Kemudian yang kelima, ingatkan manusia bahwasanya harta yang kita miliki
itu bukanlah hak kita sebelumnya, akan tetapi semua harta ataupun semua segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hikmah zakat yang terakhir merupakan bahwasanya dalam Islam dengan adanya pembayaran zakat kita akan lebih akrab ataupun menjalin silaturahmi antara orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan orang-orang yang menerima zakat, ataupun bahasa kasarnya adalah bagaimana nantinya orang kaya itu bersilaturahmi dengan orang-orang miskin ataupun yang tidak mampu. Oke, mungkin untuk penjelasan Bapak Guru untuk pertemuan kali ini. Sebelum Bapak Guru tutup, Bapak akan membagikan tes untuk pengetahuan kalian dan juga tes keterampilan kalian. Baik, jika sudah mengerjakan hasil tesnya, selanjutnya kita akan mengerjakan tes keterampilan. Baik, jika sudah mengerjakan tes keterampilannya, Bapak ingin mengatakan bahwasannya ketika nantinya kalian sudah dewasa, kalian sudah mendapatkan pekerjaan ataupun sudah berkeluarga, dan ketika harta kalian itu telah mencapai nisabnya, maka harus dikeluarkan, karena di dalam zakat itu ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah mampu menjalin silaturahmi antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang tidak mampu. Demikian mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.